Dia seorang pengawas di gereja. Ingin membuktikan dirinya mampu dan dikagumi. Dia selalu bekerja sendiri tanpa bekerja sama dengan orang lain. Dia tak tergerak merenung sampai saudara-saudari memberinya saran dan bantuan. Watak rusak apa di balik kegagalan untuk bekerja sama dengan harmonis? Bagaimana dia menyangkal diri dan menerapkan kebenaran? Suatu hari ada pemilihan gereja untuk memilih seorang pemimpin penginjilan. Tak kuduga, saat hasilnya diumumkan, saudara-saudari memilihku. Aku agak bersemangat. Kupikir terpilih berarti aku punya kualitas lebih baik dan lebih mampu daripada yang lain. Aku juga agak gugup, takut aku akan mengecewakan kepercayaan semua orang jika tak bekerja dengan baik, maka mereka akan berpikir aku tak cocok untuk pengawasan. Aku tak mau kecewakan saudara-saudari. Karena mereka memilihku, ingin kubuktikan aku punya kualitas baik dan cakap agar dapat memacu pekerjaan penginjilan kami. Lalu aku mulai berfokus pada pekerjaan. Saudari Wang sedang mengawasi pekerjaanku, tapi jarang kudiskusikan pekerjaan dengannya. Aku tidak memberitahu rencanaku. Selalu kukerjakan semua sendiri. Kadang saat dia ingin berdiskusi, aku tak bisa dihubungi. Dan saat dia bertanya aku di mana, ku cari segala cara mengelabui dia, tidak memberitahu apa yang telah kulakukan. Saat tak bekerja sama dengan orang lain, mudah terjadi kesalahan dalam pekerjaan. Tentu saja. Aku tahu, bukan itu yang kupikirkan. Aku hanya ingin cepat sukses. Aku berpikir, jika sudah berhasil dalam tugas, akan kuberitahu dia. Maka dia akan memuji kualitas dan kompetensiku, bahwa aku dapat bekerja dengan baik tanpa bantuan. Saudara-saudari akan berpikir memilihku itu keputusan yang tepat. Bisa kupikul pekerjaan itu. Saat itu anggota tim kami, Saudara Yun Xiang, sangat bersemangat dalam tugasnya. Dia lebih efektif dariku dalam penginjilannya. Aku cemas saat mendengar Saudari Wang memujinya karena bertugas dengan baik. Aku adalah pengawas dan dia hanya anggota staf biasa. Begitu proaktif dalam tugasnya, apa dia akan mempermalukanku? Apa orang akan memilihnya menjadi pengawas? Itu akan memalukan bagiku. Aku sungguh tak bisa terima. Suatu kali, Saudari Wang menugaskanku dan Saudara Yun Xiang untuk mengerjakan tugas. Aku hanya ingin melakukannya sendiri. Sebelumnya dia dipuji karena termotivasi dalam tugasnya. Jika dia pergi denganku, separuh pencapaian akan jadi miliknya. Maka saudara-saudari mungkin lebih menghormatinya. Dengan pemikiran itu, aku melakukannya sendiri. Aku ingin segera meningkatkan prestasiku dengan harapan akan dikagumi dan dipuji semua orang jika bekerja dengan baik. Setelah itu, aku mulai berfokus pada tugas. Tapi, tak peduli sekeras apapun aku bekerja, itu tak berhasil. Aku mengeluh kepada Tuhan. Mengapa aku tidak diberkati meski telah kerja keras? Keadaanku sangat buruk dan tak ingin melakukan tugas itu lagi. Saat itu, apa kau merenungkan kenapa kau tak berhasil baik? Iya, Tidak. Setelah tahu apa yang terjadi, Saudari Wang bersekutu. Kau tak berhasil baik dalam tugasmu. Apa ada masalah dengan gaya kerjamu? Kau perlu introspeksi dan memperbaiki. Kau selalu ingin bekerja sendiri, bukan itu caranya bekerja. Kau harus bekerja sama dengan orang lain. benar. Aku tak terima dia menunjukkan masalahku. Ada masalah dengan gaya kerjaku?
Aku baik-baik saja dengan bekerja seperti itu sebelumnya. Artinya pendekatanku benar, tak ada yang salah dengan itu. Setelah itu, terus kugunakan gaya kerja yang sama. Selama waktu itu, bagaimanapun orang bersekutu tentang jalan penerapan yang baik, tak kudengarkan dan tak mau kuterima. Kupikir, jika kulakukan yang mereka katakan, setelah kudapatkan hasilnya, mereka mungkin berkata bahwa pencapaianku adalah karena mengikuti saran mereka. Lalu mereka yang akan dipuji, siapa yang akan memujiku? Aku merasa sangat keras kepala dan ingin bertindak sendiri. Bisakah kau bekerja dengan baik jika mengejar nama dan keuntungan? Iya. Benar. 2 minggu berlalu dalam sekejap. Dan aku belum mencapai apapun. Aku sungguh sengsara. Aku bekerja setiap hari tanpa istirahat. Kenapa tak mendapatkan hasil apapun? Aku tak tahu akar masalahnya, tapi tetap tak merenungkan diri. Lalu ada saudara bertanya menegurku, "Kau pengawas tapi tak bekerja sama, selalu bertindak sendiri. Bagaimana bisa mencapai sesuatu? Bukankah itu hanya menghambat?" Aku kesal mendengarnya berkata seperti itu. Tapi setelah itu, aku sadar dia benar, itulah masalahnya. Saudara-saudari sering mengingatkanku perlunya bekerja sama. Tapi aku terus bekerja sendiri. Akibatnya pekerjaan tak membuahkan hasil dan tertunda. Iya. Aku merasa bersalah saat menyadari itu dan ingin berubah. Mm. Lalu, ku buka diri kepada pemimpin tentang masalahku. Oh. Dia mengirimiku firman Tuhan. Di rumah Tuhan, jika orang hidup menurut falsafah duniawinya, dan jika mereka mengandalkan gagasan, keinginan, motif egois, bakat mereka sendiri dan kepandaian dalam bergaul satu sama lain, ini bukanlah cara hidup di hadapan Tuhan, dan mereka tidak mampu mencapai kesatuan. Mengapa demikian? Karena jika hidup berdasarkan watak iblis, orang tak dapat mencapai kesatuan. Lalu apa akibat utama dari hal ini? Tuhan tidak bekerja dalam diri mereka. Tanpa adanya pekerjaan Tuhan, jika orang mengandalkan kemampuan dan kepandaian kecil mereka, mengandalkan sedikit pengetahuan serta keterampilan yang telah mereka peroleh, mereka akan alami kesulitan untuk dipakai di rumah Tuhan dan sulit bertindak sesuai kehendaknya. Tanpa pekerjaan Tuhan, engkau tak akan mampu memahami kehendak Tuhan, tuntutan Tuhan, ataupun prinsip-prinsip penerapan. Engkau tak akan tahu prinsip untuk melaksanakan tugasmu, dan engkau tak pernah tahu cara bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan atau tindakan apa yang melanggar prinsip kebenaran dan menentang Tuhan. Jika engkau tak memahaminya, engkau hanya akan mengikuti aturan secara membabi buta. Saat mengerjakan tugasmu dalam kebingungan, engkau pasti akan gagal. Engkau tak akan mendapatkan perkenanan Tuhan, engkau pasti dibenci, ditolak, dan disingkirkan Tuhan. Amin. Firman Tuhan menyadarkanku bahwa aku tak dapat bertugas mengikuti mauku sendiri, mengandalkan trik cerdasku. Aku harus rukun bekerja sama, membahas berbagai hal dan bersepakat dengan semua orang. Jika tidak, Roh Kudus takkan bekerja dan tugasku tak akan diberkati Tuhan. Benar. Tapi bagiku, sejak terpilih sebagai pengawas, rasanya itu membuatku jadi orang yang istimewa. Artinya aku punya kelebihan. Aku bertindak sebagai pekerja tunggal dan tak bekerja sama. Sehingga aku akan menonjol, dikagumi, dan disenangi orang. Aku tak banyak membahas pekerjaan dengan pengawasku. Dan bahkan pergi mengerjakan proyek tanpa memberitahunya. Aku ingin memberitahu dia setelah mencapai sesuatu, agar dia akan memuji kualitas dan kemampuanku dan berpikir aku cakap sebagai pengawas. Tapi tugasku tak berhasil karena aku tidak mencari prinsip.
bahkan tidak rasional, menyalahkan Tuhan karena tak memberkatiku, bahkan ingin berhenti dari tugasku. Aku sungguh tak rasional. Aku akhirnya sadar, bertindak sendirian dalam tugas untuk memuaskan keinginanku, tidak mencari prinsip atau bekerja sama, berarti tugas tidak akan pernah dilakukan dengan baik. Perilakuku juga menjijikan Tuhan, yang akan meninggalkanku jika aku tak segera berubah. Iya, Menyadari semua ini, aku langsung berdoa. Tuhan, sekarang aku sadar bahwa tidak bekerja sama dengan yang lain tidak berkenan bagimu. Tolong bimbing dan bantu aku untuk segera berubah agar rukun bekerja dengan orang lain. amin. Bagaimana kau mengubah keadaan ini? Iya, Aku membaca firman Tuhan ini. Frasa kerjasama yang harmonis mudah dipahami secara harfiah, tetapi sulit untuk diterapkan. Bukanlah sebuah hal yang mudah untuk menghidupi frasa ini. Mengapa tidak mudah? Manusia punya watak yang rusak. Benar, manusia punya watak rusak yang congkak, jahat, dan sebagainya, dan ini penghalang untuk menerapkan kebenaran. Saat engkau bekerja sama, engkau menyingkapkan segala macam watak yang rusak. Sebagai contoh, engkau berpikir, engkau ingin aku bekerja sama dengan orang itu, tetapi apakah dia sanggup? Bukankah orang akan memandang rendah diriku jika aku bekerja sama dengan orang yang tidak punya kualitas? Dan terkadang engkau berpikir, orang itu bodoh dan tidak mengerti perkataanku. Atau hal yang ingin kukatakan berwawasan luas, jika aku membiarkan mereka yang melaksanakannya, akankah aku tetap menonjol? Usulanku adalah yang terbaik. Jika aku membiarkan mereka yang melaksanakannya, siapa yang akan tahu bahwa itu adalah kontribusiku? Pemikiran dan pendapat semacam itu, perkataan setan semacam itu, sering kita dengar dan lihat. Jika engkau punya pemikiran dan pendapat semacam itu, akan relakah engkau bekerja sama dengan orang lain? Akan mampukah engkau mencapai kerjasama yang harmonis? Ini tidak mudah, ada tantangan yang besar. Kerjasama yang harmonis mudah diucapkan, hanya perlu buka mulut. Tapi saat akan menerapkannya, ada penghalang yang besar di dirimu. Pemikiranmu berubah-ubah. Terkadang saat dalam suasana hati yang baik, engkau mungkin mampu bersekutu sedikit. Tapi jika sebaliknya, dan engkau terhalang oleh watak yang rusak, engkau tidak akan mampu menerapkannya. Beberapa orang sebagai pemimpin tidak mampu bekerja sama. Mereka selalu memandang rendah orang lain, memilih-milih orang. Dan saat melihat kekurangan orang lain, mereka mengkritik dan menyerang orang itu. Ini membuat pemimpin semacam itu menjadi pemimpin yang memberi pengaruh buruk dan membuat mereka diganti. Apakah mereka tidak memahami apa arti frasa kerjasama yang harmonis? Mereka sebenarnya memahaminya dengan sangat baik, tetapi tidak mampu menerapkannya. Mengapa mereka tidak mampu menerapkannya? Mereka terlalu menghargai status, terlalu congkak, ingin pamer, dan tak mau melepaskannya begitu mereka mendapatkan status, karena takut status itu jatuh ke tangan orang lain dan membuat mereka tak punya kekuasaan yang nyata. Mereka takut ditinggalkan, tidak dihormati, takut perkataan mereka tak punya kuasa atau otoritas. Itulah yang mereka takutkan. Sampai sejauh mana kecongkakan mereka? Mereka hilang akal sehat dan bertindak semaunya dan gegabah. Dan apa akibatnya? Mereka melaksanakan tugas dengan buruk, serta tindakan mereka menyebabkan gangguan, kekacauan, dan mereka dipindahkan dan diganti. Katakan kepadaku, adakah tempat di mana orang semacam itu layak untuk melaksanakan tugas? Dimanapun mereka ditempatkan, tugas tak dikerjakan dengan baik. Mereka tak mampu bekerja sama, jadi apa mereka bisa bertugas dengan baik sendirian? Tentu saja tidak. Jika sendirian, mereka akan makin tak terkendali, dapat bertindak semaunya. Mampu melaksanakan tugasmu dengan baik atau tidak, itu tidak tergantung pada bakatmu,
tingginya kualitasmu, kemanusiaanmu, atau keterampilanmu. Ini masalah apakah engkau adalah orang yang menerima kebenaran dan mampu menerapkan kebenaran. Amin. Amin. Firman Tuhan sangat jelas, yakni mengungkapkan akar dan esensi kegagalan orang bekerja sama dengan orang lain. Benar. Iya. Firman Tuhan berkata tak bekerja sama dalam tugas berasal dari watak congkak. Tuhan ingin kita rukun bekerja agar dapat saling membantu dan menutupi kelemahan kita. Itu juga membantu mengendalikan kerusakan kita, bermanfaat bagi kita dan pekerjaan kita. Iya. Tapi aku terlalu sombong. Kukira tak perlu bekerja sama. Aku sendiri dapat bekerja dengan baik. Perspektifku adalah, aku harus bekerja sendiri agar kemampuanku terlihat. Jadi, aku tak ingin bekerja sama atau menerima saran apapun. Aku ingin tampil baik sendiri. Aku kurang arahan dalam tugas, tapi tetap tidak mencari solusinya. Saat Saudari Wang memberitahu alasan pekerjaanku tak berhasil dan apa seharusnya pendekatanku, aku tahu dia benar, tapi tak mau mendengarkannya. Takut jika aku dengarkan dan mulai bekerja lebih baik, orang lain yang dipuji, bukan aku. Saat Saudari Wang menugaskan Saudara Yun Xiang kerja denganku, aku takut dia akan merebut pujianku. Lalu saat kami mencapai sesuatu, orang akan menghormatinya. Rasanya seperti aku bukan pengawas kompeten yang tak sebaik anggota tim biasa. Untuk menjaga nama dan status, aku tak ingin bekerja sama, tapi bekerja sendiri. Aku bertugas untuk dilihat tapi sebenarnya mengejar status, hanya ingin pamer. Itu menunjukkan watak congkak. Tanpa pengungkapan firman, kita tak akan pernah lihat itu. Atau tahu kerusakan apa di balik ketidakmampuan bekerja sama dengan harmonis. Benar. Jika watak congkak tak diperbaiki, itu akan menghalangi kita bertugas dan dapat mengganggu pekerjaan gereja. Iya. Benar. Lalu ku baca bagian lain dari firman Tuhan. Sebagai pemimpin, jika kau anggap dirimu lebih unggul dari orang lain dan menikmati tugasmu seperti pejabat pemerintah, memanjakan diri dalam manfaat status, membuat rencanamu sendiri, memikirkan dan menikmati ketenaranmu, mengurus urusanmu sendiri, dan berusaha mendapatkan status yang lebih tinggi, mengatur dan mengendalikan lebih banyak orang dan memperluas lingkup kekuasaanmu, ini adalah masalah. Memperlakukan tugas penting sebagai kesempatan untuk menikmati kedudukan pejabat adalah berbahaya. Jika engkau selalu seperti ini, tidak mau bekerja sama, tidak mau melemahkan kekuasaanmu dan membaginya dengan orang lain, tidak mau orang lain berada di atas angin, mencuri pusat perhatian. Jika engkau hanya ingin menikmati kekuasaan seorang diri, itu berarti engkau adalah antikristus. Amin. Amin. Firman Tuhan mengungkapkan keadaanku. Kuanggap tugas seolah itu jabatan resmi pemerintah. Begitu menjadi pengawas, aku hanya ingin menikmati mahkota terang statusku. Aku tak ingin bekerja sama agar dikagumi dan disenangi orang. Dan mereka akan mengatakan aku berkualitas dan mampu bekerja. Takut mereka akan mencuri kemuliaanku dan merebut mahkotaku. Aku ingin bekerja sendiri agar mendapatkan semua pujian setelah mencapai sesuatu, dan mata semua orang akan tertuju padaku. Berharap melindungi nama dan statusku, tak kuhiraukan hasil kerja keseluruhan atau terima bantuan. Aku sangat congkak. Aku orang yang rusak. Pasti ada banyak penyimpangan dalam pekerjaanku. Dan banyak aspek yang tak kupertimbangkan. Tapi aku congkak, sombong, dan tinggi hati, mengira tak ada yang salah denganku dan tak ingin bekerja sama. Jika itu terus berlanjut, mungkin akan menghambat pekerjaan gereja.
Dan jika tetap tak mau bertobat, aku akan menjadi antikristus. Kesadaran ini menakutkan bagiku. Aku ingin melepaskan keinginanku akan status dan bertugas dengan baik. Amin. Amin. Lalu, ku baca sebuah bagian firman Tuhan. Jangan selalu bertindak demi dirimu atau selalu mempertimbangkan kepentinganmu. Abaikan kepentingan manusia dan jangan memikirkan harga diri, reputasi, atau statusmu. Engkau harus utamakan kepentingan rumah Tuhan dan jadikan prioritas utamamu. Pertimbangkanlah kehendak Tuhan. Dan renungkanlah apakah engkau tidak murni dalam memenuhi tugasmu, apakah engkau telah setia, memenuhi tanggung jawabmu, dan mengerahkan seluruh tenagamu atau tidak, serta apa engkau dengan sepenuh hati memikirkan tugasmu dan pekerjaan gereja atau tidak. Engkau harus memikirkan hal-hal ini. Pahamilah semua itu dan akan menjadi mudah bagimu untuk melaksanakan tugasmu. Jika kualitasmu buruk, pengalamanmu dangkal, atau engkau tak cakap dalam pekerjaanmu, berarti mungkin ada kesalahan dalam pekerjaanmu dan hasilnya mungkin tak terlalu baik. Tapi engkau telah berusaha keras. Dalam segala hal yang engkau lakukan, engkau tidak memuaskan kehendak atau keinginan egoismu sendiri. Sebaliknya, engkau mempertimbangkan pekerjaan gereja dan kepentingan rumah Tuhan. Meskipun engkau tak bertugas dengan baik, hatimu telah diluruskan. Jika engkau dapat mencari kebenaran dan menyelesaikan masalah dalam tugasmu, maka tugasmu akan memenuhi standar dan engkau akan mampu masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Inilah artinya menjadi kesaksian. Amin. Amin. Firman Tuhan memperjelas bahwa tugas bukanlah urusan pribadi dan tak boleh dilakukan demi kepentingan pribadi atau keinginan untuk nama dan status. Tapi harus dengan segenap hati, selalu utamakan rumah Tuhan dan tak menodainya dengan motif pribadi. Iya, Benar. betul. Tapi aku hanya memikirkan nama dan posisiku dan bekerja demi status. Yang berarti aku makin tidak efektif dan menunda pekerjaan penginjilan. Aku tahu harus berhenti bekerja demi martabat dan status dan selalu memikirkan kepentingan gereja. Iya. Iya. Kini ku tahu cara melakukan tugasku juga. Kuncinya berhati tulus dan memikirkan pekerjaan gereja saat ada masalah. Jadi aku tak akan cenderung mengejar status dan bisa bekerja dengan baik. Iya. Benar. Aku lalu berusaha mengabaikan martabat dan reputasi, bekerja sama dengan baik, dan tulus memikirkan cara bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Aku merasa lebih damai setelah menerapkannya. Syukur kepada Tuhan. Suatu kali, aku pergi menginjil dengan beberapa saudari, dan calon penerima Injil sungguh ingin mencari. Kupikir, jika ku pergi sendirian, saudara-saudari akan memuji kemampuan persekutuanku. Aku sangat menyesal datang dengan mereka. Ku tahu itu bukan cara berpikir yang tepat. Aku memikirkan status lagi, ingin bertindak sendiri. Jadi, aku berdoa dalam hati, siap untuk berhenti memikirkan kepentingan pribadi. Perasaanku berangsur tenang, memusatkan hati pada cara bersekutu dan bersaksi tentang Tuhan. Di bawah bimbingan Tuhan, 7 atau 8 orang menerima pekerjaan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dengan ketulusan hati kita, saat menerapkan firman Tuhan dan bekerja sama, kita bisa melihat bimbingan dan berkat Tuhan. Iya, aku sungguh tergugah dan memikirkan firman Tuhan Yesus. Sekali lagi aku berkata bahwa jika 2 orang di antara kalian di bumi Setuju mengenai apapun yang hendak mereka minta, itu akan dilakukan untuk mereka oleh Bapa di surga. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul bersama dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. 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 Pada saat itu aku sadar, setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Kita harus bekerja sama secara harmonis, berdiskusi dengan saudara-saudari dan saling melengkapi kekurangan untuk bertahap mengurangi kesalahan bekerja dan mencapai lebih banyak dalam tugas.
Tentu saja. Sekarang, saat melakukan tugasku dengan orang lain, bisa kulihat mereka bekerja secara mendetail dan sangat memperhatikan calon penerima Injil. Inilah kelebihan yang tak kumiliki. Aku telah belajar cukup banyak dari mereka. Saat kehilangan arah dalam tugasku, aku mencari dengan mereka membahas yang harus kulakukan dan mendapat hasil lebih baik dalam pekerjaanku. Ku alami sendiri bahwa dalam tugas sangat penting untuk bekerja sama. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.